Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika asyraqal badru alaina fa'tafat minhul buduru misla husni mara'aina qattu ya ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isirun anta misbahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah ya Habib ya Muhammad ya Musal Habibaini ya Muayyad ya Muhajjad ya Imam al-Qiblataini. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mar'a wajhaka ya Sa'ad ya Karimal walidaini, hauduka safil mubarak wirduna yauman nusuri. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaban, sallallahu ala Muhammad marhaban. Ya Rabbi salli wa sallim marhaban. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i.
الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين أئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلى خصوصا سيدي أسيس سيدي محمد بن عبد الكريم القادر الحسن الأسماني Tuan Guru Abah Mahfusamin, Tuan Guru Hajaran Li, Syekh Muhammad Idris bin Idris bin Hussein, Datuk Sanggup Sabtu Sangat Arab Balimangi, Datuk Kelabayan, Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah bin Jari, Guru Sanggup Warata-Warata Tuan Guru Muhammad Zaini bin Abdullah bin Ma'al bin Hajar Jira Birahmatika Ya Rahim Anna Allah yakirahu wa yarhamu wa yaldaryatim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أساءني فقد أبى. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga di acara daripada peringatan Isra dan Mi'raj pada sore hari ini mudah-mudahan Allah berikan kita sehat wal afiat. Allah murahkan kita rezeki yang banyak lagi halal. Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan kita berharap bagi saudara-saudara kita, keluarga kita, handai tolan kita yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati panitia pelaksana daripada perayaan Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini mendapat ridhanya Allah Ta'ala dan diganjar suatu kebaikan yang mana nantinya mudah-mudahan kita menerima daripada hasil apa yang kita perbuat di dunia ini dengan sesuatu ganjaran yang membawakan suatu kebaikan nantinya sehingga memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Amin. Kemudian yang ulun muliakan para jamaah Langgar
Darul Hijrah yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sudah sering mendengar daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau ketika di Isra Mi'rajkan, mulai daripada sebelum diberangkatkan beliau didatangi oleh malaikat Jibril, lalu beliau dibawa ke dekat daripada sumur Jam-Jam untuk dibelah daripada dada beliau. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membersihkan daripada penyakit hati, yang mana penyakit itu berada di dalam dadanya seseorang, yaitu yang berada di setiap daripada dadanya anak Adam alaihissalam. Jadi kita ini keturunan daripada anak-anak Adam alaihissalam. Jadi seberapa penyakit jelas ada nanyaten apa? Penyakit nang batin. Kalau jahil nyaman mau batin, kalau batin ini penyakit yang dapat memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Kenapa jadi bersih hatinya Rasulullah? Apakah hati sidin kotor? Tidak, kada. Itu untuk menambah cemerlangnya hati baginda Rasulullah, sehingga ketika sudah bersih ditutup kembali, kemudian diberikan daripada cap stempel khatamun nubuwah di belakang tulang belikat sidin, tanda daripada akhir kenabian. Barulah sidin berangkat, yang mana kendaraan pada waktu itu dinamakan dengan kendaraan burak. Kenapa burak itu tadi? Kendaraan daripada surganya Allah, yang memiliki daripada luar biasa. Bahwasanya si burak ini saking cepatnya, di mana matanya berandak, maka disitulah kedudukan kakinya sampai. Jadi pilihnya melihat ke sana sampai sana sudah, melihat ke sana sampai sudah sana. Saking hebatnya, nangkai kilat. Dan burak inilah yang membawa Rasulullah, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Mikail alaihissalam. Maka di dalam perjalanannya Rasulullah, berbagai macam hal yang diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada ketika itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan, maka sampai di suatu tempat, di mana tempat di situ diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Rasulullah. Kenapa? Turda'u ru'usahum ulama rudihat adat kama kanat. Di situ baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihatkan dengan sekelompok kaum, yang mana kaum itu berkelakuan aneh. Mereka menghantuk-hantukan kepala mereka di batu sehingga berdarah kepala mereka. Satu kakang kepala di batu, dijatuhkan kepala di batu sampai luka, sampai luka jatuh tulang, sampai pecah hambur otak. Hambur otak nih, mana kalau sudah hambur hancur, berbalik pulang nih. Catat pulang, gawiannya ada gawian tadi bang. Imbas hancur, catat pulang, berbalik pulang, hancur. Itu bang. Sehingga ketika melihat demikian, Rasulullah SAW ini lalu sidin batakun ina, wala yakturu anhum min dzalika syai'un, yang mana mereka tadi menghantuk-hantukan kepala mereka di batu itu sehingga berdarah, pecah kepala mereka tadi. Setelah pecah dikembalikan lagi kembali seperti semula, lalu dihantukan lagi kepala itu sampai berkecamuk hambur otak itu tadi. Ujar Rasulullah aneh bejerune, lalu batakun sidin, ya Jibril, man haula'i, wahai malaikat Jibril, siapakah mereka itu gerangan wahai malaikat Jibril? Berkelakuan aneh kelakuan mereka ini sehingga membahayakan dengan diri mereka. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril apa? Haula'i alladzina tatasaqalu ru'usuhum an salatil maktubah. Mereka itu ya Rasulullah, orang-orang yang waktu di dunianya, waktu hidup di dunia dahulu, mereka berat untuk menundukkan kepala mereka, untuk melaksanakan sholat nang 5 waktu nang diwajibkan,
kepada mereka, ulir mereka menggauli. Maka bila mana itu mereka perbuat, maka inilah ujar mereka diberi balasannya. Dilihat akan langsung sudah. Jadi bila pina ulir sembahyang menahan hendak kena gawian jatuh kepala aja kena lawan batu bisa sembahyang kena. Apalagi maya tak kaji lawan orang nambah apihan sembahyang pagi banget lagi itu. Jangan pagi banget lagi. Karena pada demikian sebab ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan, diberangkatkan mulai daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian Allah Ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah hadiah yang sangat istimewa. Ngaran hadiah diberi hadiahnya, boleh kita kalau hadiah, kenapa hadiahnya? Tidak lain adalah sembahyang di 5 waktu ini. Maka daripada itu jangan kita hendak melengahkan sembahyang dari 5 waktu ini tadi. Apa istimewanya? Ujar Rasulullah, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran aw burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang memelihara hadiah yang Allah berikan nih, berupa sembahyang nih, nah, maka bagi orang tersebut nantinya ia akan mendapat daripada cahayanya Allah. Diberi cahaya orang ini, mendapat cahaya, mendapat bukti. Selain daripada bukti apalagi mendapatkan daripada wanajatan, mendapatkan daripada keselamatan di mana? Di yaumil qiyamah. Ada bukti babakas jar kita. Ini dahi kita babakas, babakas ini lantaran digintas lain. Kalau ya gini, mesti dilihat kan hilang di sini. Orangnya penyembahyang benar. Bujur garang enggak? Iyalah. Nah, orang sembahyang tuh bagus, muha lihat muha almarhum guru sekompol adalah nang sampai hirang dah adalah. Kan ada kalau orang ahli ibadah, bujur-bujur ahli ibadah itu padahal tuh orangnya terkenal walinya Allah. Nanti imam orang wali Allah tuh pasti nyaman dilihat, pada memberi muar. Ini bilang hirang iyalah nah. Coba ya kena mun hendak mangga itu lakas sembahyang ini jadi namanya kakak sekali namanya. Ini ditikin kepala tuh api, bimbang ada lawas tuh ke kiri tuh kepala tuh. Nak ngali-ngali pulang ambil tuh kok tak catok sali ya kalau gas langsung. Iya kalau hendak dia ini tadi bersih iyalah. Waman lam yuhabis 'alaiha lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang tidak memelihara atasnya ini sembahyang, maka tidak adalah bagi orang tersebut nantinya cahaya. Kada ada cahayanya, kada ada buktinya, kada ada walai gini ngisan keselamatan, kada selamat orang tuh, kada ada akan selamatnya di yaumil qiyamah kena. Wa kanat yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa qaruna wa aman wa ibnu bin Khalaf, dan mereka ini kena di yaumil qiyamah. Nang ada selamat, nang ada cahayanya, nang ada buktinya, nang ada keselamatan, dikumpulkan lawan si Firaun gitu. Bakumpul kena lawan Firaun, bakumpul lawan si Qarun, bakumpul kena dengan si Haman, bakumpul kena lawan Ibnu bin Khalaf. Nah, ini tak kumpul dalam empat ini. Kumpulakan kita. Kemudian hendak kumpul lawan sidin ini kita. Ayo dosa sembahyang kita. Ya kalau lah. Kenapa? Jadi nombor 4 ini maka pinahalat dengan nombor 4 ini. Karena nombor 4 ini adalah orang-orang nang nyata sudah dinyatakan daripada kebinasaan bagi mereka tadi. Makanya dikatakan innama yaqtasilu anis salati bimalihi. Dikatakan napa ulama mandakan adalah qala ba'dul ulama rahimahumullah. Ujar para ulama mengatakan wa innama yusaru tarikus salati maha ulai arba'ah. Dan hanya saja dikumpulkan bagi orang-orang yang meninggalkan sembahyang tadi kepada mereka nambah 4.
Apa nama 4 ini istimewanya? Li'annahu innama yaktasilu anis salati bimalihi aw bimilkihi aw biwazaritihi aw bitijaratihi. Karena bahwasanya nang menyibuk akan diri mereka daripada lantaran sebab meninggalkan sembahyang, ada yang meninggalkan disebabkan lantaran hartanya, ada yang meninggalkan sembahyang disebabkan lantaran kekuasaannya, ada lantaran meninggalkan sembahyang disebabkan adalah lantaran pangkatnya, ada yang meninggalkan sembahyang disebabkan tijarah lantaran dagangannya. Ya kalau lah, nih, jadi nambah dagang, jangan terlalu berhemat. Kalau mati kerbinak kena, mana? Ya Allah, ya Allah, takajud banyak dapat ya duit ulah lah. Sekalinya ambil takajud kan, semakin bedak ya lah. Ada orang itu lah, jantungan. Kalau melihat duit banyak, kita lihat. Laura paham langsung siapa nang untung, tahu diuntung aja lah. Siapa tahu di laki seorang, ya mudah tak, iya lah. Ada sekali ngerti lagi ya lah, ya tidak, ini. Pak Inis tagala bimalihi usira ma'akarun. Dan sesungguhnya orang yang sibuk mengurusi harta jagawian di dalam kehidupannya, harta jadi kumpul. Nih kita dikumpulkan 2 karun gini. Tahu kalau karun biar nandukan karun lah. Tahu kisahnya kalau si karun, makanya bila orang kuliah harta tuh harta karun orang. Oh si karun ini mati lawan hartanya langsung 3 lem. Saking kebanyakan hartanya tadi si karun ngarannya. Ya temulah ngaran anak juga. Iyalah karun Ahmad Karun jamaah tersalah pulang iyalah menyabadah itu ya Pak. Nih bila asik mengumpul harta terus gawian kada ingat beribadah dari Allah Ta'ala, ketinggal sembahyang kasihkan tagaran mungkin mati berkumpulan si karun mungkin ada. Nah menghadap ketambulan si karun kayak pemuhanya tinggalkan sembahyang ini. Kemudian apa lagi? Dipadahkan kemudian bulan yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya wa inis sagala bimalkihi usira ma'a fir'aun. Barang siapa yang mana orang tadi sibuk dan urusan daripada kekuasaan aja. Ada waktu lagi pemerintahan aja digaduh. Sibuk itu aja. Sehingga sembahyang terkadang digawinya, terkadang ditinggalkannya, wajib meninggalkan. Ini bila mati mati maka akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan Fir'aun. Angkat tamu dan Fir'aun ini yang lembut dapat. Nandu kita rumah Fir'aun nama ya. Bagian menanak meminan duit, ya Allah menanak duit kita tinggalkan sembahyangnya, tongkulan kita tak. Lawan bubuan suhu-suhunya. Kemudian lagi wa inis tagala biwazaratihi husira ma'ahaman. Dan barang siapa yang sibuk dengan urusan pangkat jabatan saja diurusi, berbagai macam hal dilakukannya, yang pentingnya pangkat harus pada ingat lagi di Tuhan, makanya berkumpul dengan si Haman ini. Dan yang berikutnya adalah wa inis tasagala bitijaratihi usira ma'a Ubay bin Khalaf. Ini Ubay bin Khalaf ini tajirul kubar bin Makkah. Bila sibuk lantaran sibuk benar lawan urusan berdagang aja, sudah dibari mulai pagi sampai sore, kada cukup juga masih sambung pulang ke malam. Kapan perlu buka 24 jam kayak kasih siur mata bertunggu nyala kurangan terus dah. Nah kayak mengejar target tuh nah bagantian dua lagi bini goreng nang laki kena bayar nang kita ilan pulang bini pulang goreng nang laki pulang bertemu itu aja tiap hari nih ya, ada yang kayak itulah adalah ada yang kayak itulah
Bila ada nah itu berarti mungkin tuh katurunan bubuan si Ubay. Inilah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf apa? Pedagang kupar, pedagang kafir yang berada di kota Mekah. Jadi kira ini waktu lagi. Jadi jangan tak turuti bubuannya nih. Bila tak turuti demikian, maka akan membinasakan dengan kita sebenarnya. Binasa dengan kita. Dan bahkan ya Rasulullah mengatakan, pulang apa? Man taraka salata maktuban muta'amidan faqad bari'at minhu zimatullahi azza wa jalla. Barang siapa meninggalkan sembahyang yang dipardukan dengan secara bersengaja, beristilah meninggalkan. Ini meninggalkannya cuma kada memuntong. Bilanya memuntong meninggalkan apa bedanya dia sembahyang enggak? Ya hati-hati nggak bisa kafir langsung kan nek. Nah hati-hati benar tidak. Amun lantaran koler aja masih bagus saja, buat koler lagi nih. Masih belum mot lagi jangan. Belum pas banyak main ngejar target nih, masih belum pas lagi nah duit ini nah membayari yang banyak sewaan rumah, atau belum pas lagi nah cukup lagi duitnya gasan tambahan ukar emas umpamanya ulang nih bila memperbuat demikian hanya sengaja, maka sungguh orang tersebut terlepas daripada jaminannya Allah. Namun lepas kita jaminan Allah nih berbahaya nih, termasuk ya Allah kada dapat inayah ini kita, kada dapat pertolongan, bahkan bisa kada dapat hidayah kita rugi, taufik bisa hilang juga. Nah ini kita hati akan benar. Maka daripada itu utamanya sembahyang ini bujur-bujur kita laksanakan. Bila mana kita menyantayakan dengan sembahyangnya sampai kita tertinggal, apalagi sampai terbawa mati. Napa dipadahkan? Ujar Aun bin Abdullah mengatakan apa? Innal abada ija'ud khilal kabrahu su'ila anis salati awwala syai'in. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila ia meninggal dunia kena masuk ke dalam lubang kubur. Agar mati bertemu kita. Ya kada? Itu kada. Kalau amun masalah mati itu kena dulu ke wajah ya kalau tergantung masing-masing ya lah. Tergantung masing-masing itu lah. Jadi bila hamba ini jadi masuk ke dalam kubur ini, maka yang ditanyakan bagi si hamba itu daripada masalah sembahyangnya awal-awal sesuatu. Ditakut ingin masa sembahyang. Bila orang masuk dalam kubur kena, jadi yus'alu anhu ditanyakan perihal daripada sembahyangnya, fa in jazat lahu nadara bima duna zalika min amalihi. Maka jikalau baik bagi seseorang tadi dengan sembahyangnya, maka ia memandang kenapannya sesuatu tadi selain daripada demikian amalan lain. Bila baik, bila bagus dilihat amalnya, hanya amal-amal yang lain dilihat akan juga. Lihat, gawean yang lain juga sembahyangnya itu ditihit. Jadi anda periksa kan sembahyang. Jadi jangan sampai kan salah duga bila ada sembahyang nih ditutupi dengan sedekah. Umpamanya nih kita nih murahan hati tuh kamu nutup, ada kau ditutupi sembahyang, ada kau ditapal itu kada kawa. Bab ini kewajiban kita bujur-bujur, amunnya kada tapal itu nyaman benar. Iyalah, banyak ada sembahyang bayar umpamanya sehari 50.000 5 waktu aku membayar orang mungkin daripada menggawi iyalah. Bejar lah. Aku membayarnya jadi duit jadi kan dapat orang sugi makin lagi nyaman lagi. Andai kawan, tapi ini kada kawa, kada kawa nang dilakukan demikian itu dasar bujur-bujur kada bisa. Harus bujur-bujur digawi oleh orang tersebut tadi. Wa in lam tajus lahu lam yunjar bi syai'in min amali ba'du. Dan jikalau tidak adalah baik bagi seseorang tadi, maka tidak dipandang sesuatu daripada amalnya sesudahnya. Jadi di hati sembahyang ada orangnya. Kada sembahyang amal yang lain faedah.
tadi dinilai artinya apa? Sia-sia. Jadi jangan sampai kita begitu datang bulan Ramadan puasa orangnya bawa ya puasa sembahyang ada lalu menyahut dia kan apa ya ada sembahyang nih jatah baik dua ulun nih puasa amun ulun puasa ada sembahyang ada napa kabar salah pulang ya nih. Ini utama sembahyang makanya dipadahkan tadi utama habis sembahyang hanya puasa habis puasa hanya zakat. Bila banyak duitnya dong pulang hanya pulang haji. Ya kalau lah ada kalau bahaji cari pak haji. Ya kalau iyalah. Ya kalau lah. Ya pakai pulang haji ya kalau bahaji dua menanak dia ya kalau. Nak kayak itu. Dan disuruh akan pulang apa ketika kita melaksanakan sembahyang nih nang bagus ngoyin apa di awal daripada waktu. Kenapa jadi dikatakan demikian? Sebab Rasulullah mengatakan ijazal abadu salata fi awali waktu sa'idat ila samai walaha nurun hatta tantahiya ilal arasi. Apabila sembahyang seorang hamba ketika ia melaksanakan sembahyang maka sembahyang dijawabnya tadi di awal waktu. Mas menggawi di awal waktu ada menunda-nunda nih. Kalau kena ada nih langsung. Maka ketika ini menggawi di awal waktu itu ujar Rasulullah Pak langsung naik kena ibadahnya tadi ke langit. Naik ibadahnya ke langit tadi kemudian berubah menjadi cahaya sehingga sampai kepada arasnya Allah Taala. Lalu ini sampai ke sana apa pulang? Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Maka ia memintakan ampun bagi orang yang memilikinya sembahyang sampai datangnya hari kiamat. Nyamannya tak dimintakannya ampun. Dan ini berucap, namanya berucap wa taqulu lalu mengatakan nasi sembahyangnya tadi. Ibadahnya tadi mengucapkan apa? Abazakallahu kama hafastani. Mudah-mudahan Allah memelihara menjaga engkau sebagaimana engkau menjaga aku. Itu akan nih. Tetapi bila mana wa ijazal abdu salata fi ghairi waqtiha sa'idat ila samai wa 'alaiha zulmatun. Tetapi bila orang menggoyo sembahyang kada di waktunya, ada pasnya waktunya, maka sembahyang itu naik dua ke langit. Cuma begitu inya naik ke langit berubah bukan menjadi cahaya tetapi berubah menjadi zulmah. Kenapa zulmah? Menjadi kegelapan gelap inya. Faijan tahat ila sama, maka apabila inya sampai kena ke langit, begitu sampai ke langit talipun kama yalipus sawabu khalaqa wa yatribu biha wajha sahibiha. Ketikanya sampai ke langit lalu nang ibadah sembahyang ini tadi begitu inya naik maka berubah nah ibadah sembahyang tadi apa berubahnya tadi berubahnya menjadi berwarna hitam kemudian nantinya naik lalu ibadah sembahyang tadi dilipat sebagai seperti pakaian yang sudah usang. Nah, dilipat, mesti dilipat tadi. Lalu yatribu biha wajha sayyidiha. Maka dilemparkanlah ke wajah orang yang menggawi sembahyang ditawakan. Cuma kita kada merasa. Nah, orang menggawi tadi. Dan ia pun berkata, berucap wa taqulu, ia berucap kenapa? Semoga Allah Ta'ala menyanyiakan engkau sebagaimana engkau menyanyiakan dengan diri kami tadi. Nah ini bila mana kita meninggalkan sembahyang, maka daripada itu kita jaga sembahyang ini bujur-bujur sebaik-baiknya supaya bujur-bujur menyelamatkan dengan kita. Jadi ketika Rasulullah pulang Sidi di Isra Mi'rajkan, maka Rasulullah ketika itu
berangkat pulang sidin. Melihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu kaum yang mana kaum ini tadi sidin melihat adalah mereka memiliki rupa mereka manusia. Nah, muha manusia cuma kelakuan kayak binatang, kemudian pula nang menutup daripada batang tubuhnya tadi, cuma menutup daripada kemaluan di depan lawan di belakang lawan secara kain menutup dada. Kemudian apa pulang bajalan maraung-raung bakuriak nyaring nang kaya unta dan kambing ya. Apa kambing tak bila diburung ome bajalan pulang apa betinggaung pulang kayak kalau kan binatang matanya. Nah dimakan pulang apa makanannya? Nah dimakannya adalah pohon kayu nang berduri, nang keras, nang pahit. Bila ada dan itu pulang apa? Dimakannya adalah batu-batu daripada batu neraka. Nah ini yang dimakannya. Gering-gering makan ini dimakannya. Nah, sehingga ketika Rasulullah melihat demikian, sini mana aku dan Jibril pulang, man haula'i ya Jibril. Wahai malaikat Jibril, siapakah mereka itu wahai malaikat Jibril? Mana pun ini Rasulullah, siapa karena kelakuan ini nih, bubuannya aneh benar. Kelakuan-kelakuannya ini lebih mengerikan, menjijikkan pulang. Nanti perbuat mereka ini tadi. Lalu ujar malaikat Jibril mengatakan, haula'i alladzina la yu'adduna sadaqati amwalihim wa ma jalamahumullahu syai'an. Ujar malaikat Jibril mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar sidin mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang waktu hidup di dunia, di mana mereka waktu hidup di dunia dahulu tidak menunaikan daripada zakat, daripada harta-harta mereka yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidak adalah Allah menjalimi kepada mereka sedikit pun, namun mereka lah yang memilih dan mengikuti daripada cara mereka sendiri. Jadi bila kita memang ada memiliki harta yang patut, yang wajib dan sampai sudah nisabnya, jangan hendak dipalarkan. Ya kan Bu? Yang ada. Kalau ini besi emas bilang timbak di tangan mulai dari sini nak sampai ke siku. Ini hati-hati namanya emas, kiri kanan pulang, belum lagi digulung nabaon. Untung ya berjalan itu pelan kata bungkuk ini ya lah, beratan. Ya memang bila dipakai jadi kan kada wajib dijakati, tapi pilihnya lebih daripada kadarnya mau kada mohon ya kalau lebih mau orang pakai tiap hari nak kata ya lah. Nih abahnya benar. Jangan juga kita ketika kita memakai tadi sesuaikan dengan niat hati kita. Iyalah. Ada orang niat hati ini, nang niat hati supaya ini dipuji orang, ada gunanya. Nang kayak apa memakai kerincing gitu orang pengajian. Tomat bagaru. Satu tomat bagaru. Manggaru nambah, nang kadang-kadang tadinya garu juga. Betul mana? Garu, mobil garu itu aja. Karena saya sedikit nampakan japai, japai nambah hibak nih. Nah, berinting. Iyalah, berinting yang mesra kok. Kiri kanan hibak. Ada usaha berlebihan kita ya kalau lah seadanya saja. Mudahan apa yang kita miliki berberkah itu yang utamanya. Ya kalau mudahan berberkah, bernilai daripada kebaikan, kadang menimbulkan bala dan musibah pada diri kita. Karena kalau ini dipikirkan orang ya lah, ini dipikirkan orangnya nang alih benar. Ngaran manusia ini tadi banyak macamnya. Terkadang bisa menimbulkan bahaya disebabkan lantaran keteledoran diri kita sendiri. Maka ketika itu pulang Rasulullah berangkat lagi sidin. Ketika sidin berangkat ini tadi pulang, maka dilihatkan. Di mana sidin melihat di situ ala qaumin baina aidihim lahmun nabizun fi quduri wa lahmun akharu nayyun
khabisun faja'alu yaquluna minan na'i khabisi wa yad'una nadiyatin tayyibat. Lalu Rasulullah SAW melihatkan, maka dikatakan Sidin dilihatkan menghampiri sekumpulan daripada manusia, di mana manusia pada waktu itu berkumpul di hadapan mereka, dihidangkan potongan daging. Nang potongan daging tadi nang sudah dimasak, aromanya luar biasa. Di dalam periuk, di dalam banjir, nyaman banget, nyaman, baunya aja gitu, nyaman luar biasa, aman bebang. Dilihatkan dan nyamannya. Tapi di sisi lain pula ada pula sebenarnya apa daging nang sudah buruk, nang membusuk. Ketika ditatayakan dua nih, jadi kanan ditayakan. Sekalinya sekumpulan manusia itu kan tujuh nang buruk-buruk, nang nyaman tadi kan dihiraukan buahnya, nang bau luar biasa nih dimakan buahnya nih, belum-belum buah makan. Bingung Rasulullah nih. Ujar Rasulullah punya mereka Jibril, ya Jibril, siapa mereka itu bakal keluar itu ada aja makanan yang baik, kenapa bilang ada baik? Ini apa yang bagi kira kelakuan di dunia napa? Ada yang tahu lah. Ada yang tahu lah. Kelakuan ini tahu lah. Kelakuan ini tadi. Ternyata apa aja mereka Jibril, ya Rasulullah, itu daripada umat engkau waktu di dunia. Apa umatnya? Waktu di dunia dahulu mereka sudah memiliki pasangan masing-masing. Dua lagi bini, laki ada, nang laki ada bisi bini. Nang laki ketujuh berbelanja di luar. Tahu berbelanja kok? Mencari kumpul-kumpul malam. Iyalah. Nang malaman. Jadi jabelai, iyalah, nang jarang dibelai, ya nah. Makanya pian tuh, mohon maaf belum pula, makanya di rumah tuh bila-bilanya talain laki itu sudah sadangpin reaction sudah tak, nah kalau, dihabangi pipi itu, ya kalau diharumi awak tuh, baju tanda kuring itu nang agak seksi sedikit lah, ya kalau jangan daster aja dipakai, ya nah. Mau dilihat bina lain dia laki ini ada keluar malam hati-hati. Kalau kita berbelanja Sidin, ini lah. Amun ada bisi laki lah masuk jalan yang ada kawai ya pak. Hati-hati itu. Awak jangan mencurigai, jangan. Sebab kita mencurigai nak ada baik ini kena suhujan pulang ada baik ya kalau artinya ya berubah lah sedikit kan. Supaya lain dasar laki kan. Ini lain kisahnya jangan lagi ini. Ya kalau ulah ya lah. Itu dah. Jadi kan dosa ribut, jangan seorang cari pelapornya siapa? Seorang mau ditiawak seorang. Anak guring mandi kada. Ya kalau anak guring mandi kada, bamyak harum kada, babupur kada, rambut disuruh kada. Ini tak usah saya rambut sama aja. Ada mama juga aja, sih di rumah juga. Ada di orang lain juga. Harinya tahu nih rasa laki digandang iyalah. Apalagi banyak nang laki ini kata benar melihat nang pina nang jarita dan nang pina mohai jurang ngalih tak, iyalah ada kau melihat ini hati benar tak, jadi seorang aja lagi bisa badan dan kayak pacarannya ya Allah. Nah ini ujar malaikat Jibril, yang ini manusianya kayak ini nah, laki-laki si dumbelang ya kayak ini, ini ketujuh mencari perempuan. Orang-orang yang kada baik di situnya bermalam suku hanya yang boleh pulang. Kayak tujuan dengan babiniannya, yang mana si perempuan ini baik si laki di rumah ada, cumanya kurang puas sehingga keluar memakai pakaian yang dipakainya kantat, baju kantat, salawar kantat, nah kayak gaya orang remaja bahari. Padahal dia relatifnya di rumah ini lah. Bulik ini besurang yang semuanya bulik. Nih orang ini apa? Menjadi kupu-kupu malam. Jadi cari ini. Orang cari ini pagi orang ini ada jadi kupu-kupu malam nih. Bilanya bakal lakukan orang kayak ini. Biarpun yakin ibadah kurangnya. Ingat di akhirat akan diberi makan. Digambarkan langsung bahwasanya
nang menjadi haknya, nang nyata-nyata halal kehalalannya. Kenapa ini meninggalkan hal demikian? Justru kenapa ini menggauli dengan hal nang kada diridai oleh Allah Ta'ala, menggauli dengan nang haram-haram itu merugiakan kena dengan dirinya. Artinya apa? Bubuhan pelaku daripada perbuatan dina orang yang ketujuh begina itu. Kemudian lagi ada lagi yang berikutnya. Ketika itu berangkat lagi Rasulullah, maka ketika Sidin berangkat melihat lagi berbagai macam keanehan yang luar biasa. Sidin melihat suatu kaum yang mana kaum itu tadi bagi mereka lahum asfarun min nukhasin yahmusuna biha wujuhahum wa sudurahum. Mereka tadi sekumpulan manusia memiliki kuku nang mana kuku mereka tadi terbuat daripada tembaga. Kuku terbuat dari tembaga. Bayi diulahkan kuku tadi sekalnya mereka dapat mencakar muka, mencakari dada. Muka seorang dicakar, dada dicakar. Nah, dicakarinya nih, beluluka, babulik baik cakar pulang, babulik pulang cakar pulang. Lalu jara Rasulullah nakuni. Lalu malaikat Jibril, man haula ya Jibril, wahai malaikat Jibril, nakuni nih, siapakah mereka ini wahai malaikat Jibril? Kelakuan mereka ini aneh, kuku mereka pun menakutkan dari tembaga, ya Pak. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril. Ujar malaikat Jibril mengatakan, haula'i alladzina ya'kuluna nuhumun nasi wa yaqauna fi a'radihim. Mereka itulah orang yang memakan daging-daging manusia dan menjatuhkan daripada harga diri orang lain. Paham ya nenek? Paham? Paham siapa nak kelakuan ini? Ia nak katujuh mengumpat orang, katujuh mencela orang, katujuh menyambati orang, katujuh mak muya orang. Nenek amun hendak kena muhan cakar sorungan kena pandiri urang kena umanya si anu tuh lihat ha. Aku heran juga si cinta tulak ke pengajian kalau wae kayak urang mah teh kalau melihat camuhan dulu kalau wae alus tu rata kada kan ya baju tuh bakancing tuh rata kalau turun naik ya teh itu baik bagi kemaitinya kada bari mual itu dia teh. Urang diurusi lah, urang disambati. Nah, ngana kawan ini menggugurkan daripada martabat urang iyalah. Nih, kada boleh dengan ini aib seseorang itu kalau bisa kita kada perlu kita mengucik-ucik kada perlu kita. Urus sawangan aja. Diri kita sawangan aja diurusi dulu, kada usah ngurusi urang. Kalau kita hendak mendapatkan suatu keselamatan. Makanya apa yang Allah berikan nang sangat berbahaya daripada batang tubuh kita, nang sangat utama benar yang kita jaga supaya kita selamat nampak lidah kita. Kenapa jadi disuruh menjaga baik-baik? Sebab lidah ini kalau boleh dikatakan ibarat pisau bermata dua. Janganlah ya tinggallah bisa memberi manfaat bagi si pemiliknya. Ingat bisa juga membahayakan bagi pemiliknya bila salah menggunakan. Makanya saking berbahayanya dikatakan mulutmu, lidahmu adalah harimau. Kata Allah dan dia Rasulullah nampak yang namanya lidah ini yudkhilul jannah wa yudkhilun nar, bisa memasukkan kamu ke dalam surganya Allah, namun ingat bisa memasukkan ke dalam nerakanya Allah. Disebabkan apa? Montong kita. Maka dijaga muntung kita baik-baik, jangan sampai hal demikian jadi melukai hati orang lain yang menyebabkan kita akhirnya runtuh amal kita di akhirat sehingga menimbulkan penyesalan yang kada ada arti dan gunanya lagi. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya bagi semua.
Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.